Kita membahas salah satu emiten, bukan salah satu sih, tapi beberapa emiten yang memang prospeknya justru lagi cukup baik ya, karena komoditinya lagi mencatatkan kenaikan all time high ATH baru. Yep, betul sekali, komoditas emas, di mana harga emas dunia saat ini di sepanjang tahun sudah melesat lebih dari 65%. Nah, mungkin kita sebelum membahas emiten-emitennya apa saja, begitu juga cadangan dan valuasinya, kita bahas dulu dari sisi komoditinya. Ya, kita bisa cek dulu dari perjalanan harga emas di sepanjang tahun ini. Kalau kita lihat harga emas dunia sudah naik kurang lebih 65%, di mana di sepanjang tahun ini memang kenaikan harga emas dunia didorong oleh beberapa masalah-masalah geopolitik ya, terutama dari ada ancaman yang terbaru, ancaman tarif 100% dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada produk-produk Cina. Kemudian juga kalau kita lihat perang Israel sama Gaza sudah damai tapi masih memberikan bombardir lagi nih, akhirnya harga emas naik lagi. Dan juga memang selain itu ada potensi bahwa nanti di akhir bulan ini, Oktober tepatnya, bahwa The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas atau punya potensi memangkas suku bunga 25 basis point. Tentu saja hal ini mendorong harga emas makin tinggi lagi. Bahkan proyeksinya di tahun ini bisa menyentuh level 4.500 dolar per troy ounce. Nah, lalu selain dari perjalanan harga emas komoditinya, performa saham-saham emas bagaimana nih? Yuk kita intip performa saham-saham emas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, kalau teman-teman lihat di sini yang pertama ada Antam ya. Di sini saya hanya mengambil 6 sampel saja. Ada Antam, MDKA, Arci, BRMS, PSAB dan juga Harta. Sebenarnya ada yang baru IPO emas, tapi kita ketahui emas ini memang belum memproduksi emasnya ya. Saat ini baru di tahun depan 2026. Untuk Antam sendiri kalau kita lihat secara pergerakan intraday-nya memang masih cukup baik ya. Mungkin di sini saya akan membacakan secara pergerakan year to date saja. Untuk year to date dari harga Antam itu sudah naik sekitar 114%, di mana per cut-off-nya hari Senin kemarin tanggal 20 di level 3.270. Kemudian untuk Merdeka Copper Gold atau MDKA itu secara year to date sudah naik 41%. Kemudian untuk Arci sendiri kenaikannya paling tinggi ya, secara year to date 458%, sudah di level 1.300-an. Kemudian BRMS Grup Bakri sudah di 178% di level 965 per Senin kemarin tanggal 20. PSAB sudah naik year to date-nya 173% dan juga Harta Dinata sudah naik sekitar 284%. Jadi secara year to date sebenarnya sudah kompak ya mencatatkan kenaikan yang luar biasa. Hanya MDKA saja secara year to date masih naik sekitar 40% saja. Tapi rata-rata sudah capai 1 bagger, bahkan ada yang 4 bagger. Nah, lantas bagaimana sih dengan cadangan emas mereka? Yuk kita intip cadangan emas ya. Ya tadi ada 6, tapi di sini saya datanya ada 5. Karena Harta Dinata itu tidak punya cadangan emas, dia tidak ada pertambangan emas, yang memang hanya jual emas saja. Sehingga yang punya pertambangan emas itu ada Antam, MDKA, Arci, BRMS, dan juga PSAB. Nah, kalau kita lihat di sini untuk aneka tambang atau Antam, cadangan biji emasnya periode laporan 2023 mencapai 860.000 dry metric ton. Kemudian untuk Merdeka Copper Gold MDKA di tahun 2022 44,8 juta ton. Kemudian Arci Indonesia di sini 98,3 juta ton per 2020. Untuk BRMS sendiri, Bumi Resources Minerals 42,7 juta ton di tahun 2023, begitu juga di tahun yang sama PSAB di 3 juta ton. Nah, selain dari cadangan emas, performa secara year to date, bagaimana dengan kinerja keuangannya? Optimis gak sih? Sejalan gak sih dengan kenaikan harga sahamnya? Ya kita intip. Ya, untuk kinerja keuangannya ini kita ambil per semester 1 2025 ya, karena kuartal 3 belum rilis. Untuk Antam sendiri performa pendapatannya naik 155%. Dimana kalau kita lihat pendapatan per semester 1 59,02 triliun rupiah. Laba bersihnya pun ikut terseret naik 240% menjadi 5,14 triliun. Ini sejalan ya dengan kenaikan harga sahamnya tadi yang mencapai kurang lebih 114% secara year to date. MDKA sayangnya pendapatannya masih turun hampir 22% menjadi 854,60 juta US dollar. Begitu juga pendapatannya turun, akhirnya ruginya naik. Jadi hanya MDKA yang masih mencatatkan kerugian. Per semester 1 ruginya 15,8 juta US dollar, di mana
ruginya naik 26%. Kemudian untuk Archie Indonesia di sini pendapatannya naik 35% menjadi 192,55 juta US dollar. Untuk dari sisi laba bersihnya justru turn around ya. Jadi sebelumnya itu Archie itu mencatatkan rugi, sekarang sudah laba. Itu menjadi 34,87 juta dari rugi sebelumnya 3,88 juta US dollar. Untuk BRMS sendiri kalau kita lihat pendapatannya naik 97% menjadi 120,84 juta US dollar. Laba bersihnya juga naik 136% menjadi 22,26 juta US dollar. Untuk PSAB sendiri di sini pendapatannya juga naik 7,8% menjadi 140,3 juta US dollar. Seiring dengan kenaikan pendapatan sebenarnya memang kurang matching ya, pendapatannya naik 7,8% tapi laba bersihnya naik 95% menjadi 19,7 juta US dollar. Kemudian ada harta dinata, pendapatannya naik 82,6%, 15,05 triliun dan laba bersihnya juga naik hampir 70% menjadi 348,9 miliar rupiah. Nah, selain dari performa kinerja keuangannya, mana yang masih murah? Yuk kita intip secara valuasinya. Nah, valuasinya di sini yang masih murah yang mana nih? Untuk price earning ratio di sektor industri pertambangan emas itu biasanya PER-nya di 15. Nah, untuk Antam sendiri PBV-nya 2,42, PER-nya 8,4. Berarti masih cukup murah ya di sektor industrinya. PBV-nya untuk di komoditi emas juga sebenarnya nggak mahal ya untuk PBV 2. MDKA 3,8, PER-nya masih minus karena tadi masih rugi di 107. Untuk Archie PBV-nya 6,8, di sini PER-nya 30,02 sudah di rata-rata industrinya. BRMS 6,9, PER-nya juga sudah di rata-rata industrinya di PER 15 di 181,25. PSAB masih cukup, valuasi masih oke ya 3,23, cuman PER-nya sudah sedikit lebih mahal 26,17. Untuk harta dinata PBV-nya masih oke 2,42 dengan price earning ratio-nya 8,9 saja. Masih di under rata-rata industrinya di PER 15. Nah, diperkirakan harga emas masih lanjut naik hingga akhir tahun karena ada kemungkinan potensi The Fed akan memangkas suku bunga hingga harga emas dunia akan naik dan juga potensi saham-saham emas juga masih melanjutkan kenaikan. Apalagi di kuartal 3 harusnya penjualannya bisa makin masif. Tapi kita lihat saja nanti hasil dari kinerja keuangannya yang kemungkinan akan rilis di bulan depan. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.